Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerajaan Buleleng, yaitu bertema tentang bagaimana kerajaan berdiri, bagaimana perkembangan kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, bagaimana kerajaan tersebut mengalami kemunduran. Bagaimana kerajaan Buleleng berdiri? Kerajaan Buleleng dibangun oleh yang pertama Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan Den Bukit. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kerajaan Buleleng berstatus sebagai daerah tingkat kedua Buleleng. Ini adalah contoh Kerajaan Buleleng. Yang kedua, bagaimana perkembangan kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi akan dijelaskan oleh Rizky Supirul Mustafa. Baik, saya akan menjelaskan kehidupan politik Kerajaan Buleleng Bali, yaitu dinasti Warmadewa didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Berdasarkan prasasti Belanjong, Sri Kesari Warmadewa merupakan keturunan bangsawan Sriwijaya yang gagal menaklukkan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kegagalan tersebut menyebabkan Sri Kesari Warmadewa memilih pergi ke Bali dan mendirikan pemerintahan baru. Pada tahun 989 sampai 1011, Kerajaan Buleleng diperintah oleh Udayana Warmadewa. Udayana memiliki 3 putra, yaitu Arlangga, Marakata Pangkaja, dan anak bungsu yang nantinya Aryangga akan menjadi raja prasasti yang terdapat di Pulau Batu Madep. Raja Udayan menjalin hubungan erat dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Hubungan ini dilakukan karena permaisuri Udayana bernama Gunapriya Dharmapatni merupakan keturunan Mpu Sindok. Raja Udayana digantikan oleh putranya Marakata Pangkaja. Rakyat Buleleng menganggap Marakata Pangkaja sebagai sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi rakyatnya. Marakata Pangkaja membangun beberapa tempat peribadatan untuk rakyat. Salah satu peninggalan Marakata Pangkaja adalah kompleks candi di Gunung Kawi, Tampak Siring. Pemerintahan mereka Marakata Pangkaja digantikan oleh adiknya, yaitu anak bungsu. Anak bungsu merupakan raja terbesar dari dinasti Warmadewa. Ia berhasil menjaga kestabilan kerajaan dengan menanggulangi berbagai gangguan dari dalam maupun luar kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Buleleng dibantu oleh Badan Penasehat Pusat yang disebut Pakiran-Kiran IJRO Makabehan. Badan ini berkewajiban memberikan tafsiran dan nasihat. Yang kedua, bagaimana perkembangan kehidupan sosial budaya akan dijelaskan oleh Rahmat Juli Irawan. Kepada Rahmat Juli Irawan dipersilahkan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Bali tidak terlepas dari agama yang dianutnya, yaitu agama Hindu, mempunyai pengaruh yang paling besar dari Buddha sehingga kebudayaan sosialnya sebagai berikut. 1. Terdapat pembagian golongan atau kasta dalam masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. 2. Masing-masing golongan mempunyai tugas dan kewajibannya yang tidak sama dibandingkan keagamaan. 3. Pada masa anak bungsu dikenal adanya beberapa golongan pekerjaan khusus, yaitu pandai besi, pandai emas, dan pandai tembaga, dengan tugas membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, senjata perhiasan, dan lain-lain. Dari ketiga hal di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kehidupan sosial masyarakat Bali sudah teratur dan rapi. 2. Sudah ada sistem pembagian kerja. Hasil budaya Kerajaan Bali antara lain berupa 1. Prasasti, 2. Cap materai kecil dari tanah liat yang disimpan dalam stupa kecil. Yang keempat, 2 kitab undang-undang yang dipakai pada masa pemerintahan Jaya Sakti, yaitu
Utara Widi Balawan dan Raja Wacana atau Raja Niti. 5. Pada zaman Jaya Sakti, agama Buddha dan Siwa berlambang dengan baik, bahkan raja sendiri disebut sebagai penjelmaan Dewa Wisnu, Airawan Waisnawa. 6. Prasasti di Bali paling banyak menggunakan bahasa Jawa kuno sehingga hubungan dengan Jawa diperkirakan terjalin dengan baik. Yang ketiga, bagaimana perkembangan kehidupan ekonomi akan dijelaskan oleh Rizky Sufirul Mustafa. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Buleleng. Pola kehidupan di Kerajaan Buleleng terutama di bidang ekonomi yaitu hasil pertanian dari pedalaman diangkut lewat darat menuju Buleleng. Barang di dagangan yang diangkut berupa kapas, beras ayam, kemiri, dan bawang diperdagangkan ke daerah lain. Yang terakhir, bagaimana Kerajaan Buleleng mengalami kemunduran, yaitu dikarenakan perjuangan melawan penindasan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan Buleleng berjuang hingga titik darah penghabisan yang disebut dengan Perang Jagaraga. Hanya dalam waktu 2 hari, pertempuran antara Kerajaan Buleleng dari semua kerajaan di Bali melawan Belanda. Baik, kami dari kelompok 9 telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Kerajaan Buleleng Bali. Jika ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Saya Septia Salsabila. Saya Rizky Sufirul Mustafa. Saya Rahmat Irawan. Mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.